Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله قال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dicinta Allah subhanahu wa ta'ala, al-muslimin wal muslimat rahimahullah, yang dimuliakan oleh Allah dan diberikan cinta kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa berkumpul walaupun virtual dengan keluarga kita. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Pada hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana hari ini diharamkan untuk berpuasa. Karena Idul Fitri adalah hari raya, semua orang harus bergembira. Tidak ada satupun yang tertinggal untuk dalam keadaan lapar. Idul Fitri, hari raya, kita bisa makan, merasakan kenikmatan, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat yang tiada taranya. Subhanallah, jamaah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, selama 1 bulan penuh, kita sudah beribadah pada bulan Ramadan, yang mana diwajibkan di dalamnya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan ibadah itu kita semakin dekat dengan Allah. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhirul anbiya, nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana berpuasa pada bulan Ramadan, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi dia menjalankan dengan ibadah-ibadah sunnah bin nawafil. Hatta uhibbahu, sampai Allah mengatakan sampai aku mencintainya. Kita lihat Ramadan sudah berlalu kemarin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika kita sudah menyelesaikan ibadah 1 bulan penuh, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semua, kami semua, kalian semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada 2 golongan, orang-orang yang makbulin dengan orang-orang yang mardudin. Orang-orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, bagi mereka yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan hati yang bersih, yaitu la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah.
Selanjutnya, kita melihat diri kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita mendapatkan takwa atau kita mendapatkan na'udzubillah min dzalik, yaitu kecaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kam min shaimin laisa lahu jazaa illal ju'al. Banyak di antara umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Banyak di antara umatku yang mendirikan salat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali kelelahan. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita berintrospeksi diri, merefleksikan diri kita, apakah saya sudah mendapatkan ketakwaan yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam diri kita ada dua jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Syams, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahar idza jallaha, wal lail idza yaghsha, was sama' wa ma bana, wal ard wa ma tahaha. Ketika berbicara tentang matahari, kemudian berbicara tentang bulan, berbicara tentang siang, berbicara tentang malam, berbicara tentang langit yang di bawah, dan berbicara tentang bumi yang dihamparkan oleh Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang jiwa kita. Subhanallah. Apakah jiwa kita betul-betul mendapatkan ketakwaan? Lihat redaksi Al-Quran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyempurnakan jiwa, menciptakan jiwa kita. Di dalam jiwa ada dua. Apa itu? Pertama kali, fujuraha, yang kotor, yang mengajak kepada kemaksiatan, wa taqwaha, yang ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Lihat diri kita. Apakah diri kita, hati kita sudah dibersihkan oleh Allah dengan perilaku kita? Karena hanyalah Allah yang membersihkan kita. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan jiwa kecuali Allah Azza wa Jalla dengan perilaku ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hati ini bersih, maka Allah akan melimpahkan dalam hati kita rahmat, dilimpahkan cahaya. Maka di situ yang disebut dengan at-tarahum. Itulah yang disebut dengan orang-orang bertakwa. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja ash-shatahu fa'azara fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a lighidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang bertakwa yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati mereka ada cahaya yang disebut dengan ruhama bainahum, yaitu menebarkan cinta kasih sayang antar kita. Subhanallah. Kita harus mengerti bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimana kita bisa dilimpahkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mendapatkan rahmat kemudian kita menebarkan rahmat sesama kita. Yaitu ketika hati kita bersih. Ketika hati kita qad aflaha man zakkaha. Untung bagi mereka yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi mereka yang mengotorinya. Maka ketika hati ini bersih, hati ini dipancarkan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita memancarkan perilaku kita at-tarahum. Kita saling mencintai, tidak ada lagi saling membenci dan permusuhan. Maka redaksi Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bersinergilah Anda, berkolaborasilah Anda dalam kebaikan, dalam kebajikan dan ketakwaan. Maka kita, apakah kita sudah melakukan hal itu sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis? Subhanallah. Pada hari raya ini, kita harus menebarkan rahmat kepada kita, sama kita semua. Jangan sampai ternyata di dalam hati kita ada kekotoran, ada hasad, ada dengki, ada permusuhan. Terus buat apa kita ibadah selama 1 bulan? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang tertolak ibadahnya? Sehingga hati kita susah sekali untuk menebarkan rahmat sesama umat Islam. Bahkan bukan hanya sesama umat Islam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun," dalam surat An-Nahl. Sesungguhnya Allah selalu bersama dan mencintai orang-orang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang selalu berbuat baik. Tidak mau memutuskan hubungan silaturahmi, tidak memberikan perilaku yang menyakitkan orang lain. Dia menebarkan senyum, dia memberikan kasih sayangnya. Subhanallah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan?
Tidak ada kebaikan kecuali Allah yang memberikan dengan kebaikan. Dengan adanya ihsan, Allah akan memberikan ihsan. Kita berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Subhanallah. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Sidang Idul Fitri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul, lihatlah hati kita. Perhatikan hati kita. Ada orang-orang yang kita benci. Ada orang-orang yang kita putus hubungan silaturahmi dengan mereka. Lihat hati kita. Kalau di dalam hati kita ada ketakwaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ada cahaya, maka kebencian itu harusnya hilang. Maka kedengkian itu hilang. Yang adalah cinta kasih sayang kepada sama manusia. Subhanallah, lihat, perhatikan. Perhatikan bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai perilaku memaaf, dan Engkau mencintai untuk memaafkan. Kalau kita saling memaafkan, Allah memberikan cintanya. Fa'fu anni. Ya Allah, Wahai yang Maha Pemurah, maka ampunilah diriku. Perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kita semua bahwa kita harus memberikan cinta kasih sayang kita kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat Al-Qur'an, orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Subhanallah. Dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, lihat perilakunya, selalu diberikan cahaya dalam hatinya dan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla karena ada cahaya dalam hatinya. Sebaliknya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, bagi mereka yang tidak ada cahaya dalam hatinya, maka Allah memurkainya. Lihat, apakah saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla ibadah saya? Apakah kita diterima ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Irhamu man fil ard, yarhamuka man fis sama. Tebarkan cinta kasih sayang kita kepada sama manusia, kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan melimpahkan cinta kasih sayang kepada kita semua. Subhanallah. Perhatikan bapak-bapak ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis membuat kita ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena di dalam hadis-hadis begitu dahsyat Allah memberikan berita-berita yang menggembirakan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan syarat. Dengan syarat kita menebarkan rahmat. Sebaliknya kalau kita menebarkan kebencian, dengki, maka tidak akan ada rahmat kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari hati yang kotor. Lindungilah kami dari hati yang menjadikan kita saling membenci. Na'udzubillah, ya Allah, lindungilah kami dari itu semua. Subhanallah. Kalau saya dekat dengan cahaya ini, maka badan saya bercahaya. Kalau saya dekat dengan AC yang dingin, maka badan saya akan dingin. Kalau saya dekat dengan api unggun, maka badan saya akan hangat. Kalau saya dekat dengan Allah dengan ibadah berkali-kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, selama 1 bulan penuh, dekat dengan Allah yang Maha Pengampun, dekat dengan Allah yang Maha Penyayang, maka harusnya kita memberikan kasih sayang. Bagaimana Allah akan memberikan cinta kasih kepada kita kalau kita tidak memberikan cinta kasih kepada siapapun, apalagi orang-orang yang kita benci? Bagaimana Allah akan memberikan ampunan kepada kita kalau ada orang bersalah, melakukan kesalahan dan menyakiti kita dan kita tidak mengampuninya? Subhanallah. Allah melihat hati hamba-hambanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia. Apapun yang terbesit dalam pikiran dan hati manusia, maka kami mengetahuinya karena kami lebih dekat dari urat yang ada di leher ini. Subhanallah. Jemaah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, apakah kita sudah berihsan? Apakah kita betul-betul mencintai saudara-saudara kita? Atau sebaliknya, na'udzubillah, apabila terjadi bahwa kita mencintai hanya orang-orang yang kita cintai saja, kita pilih-pilih, sehingga ada terputus hubungan kita. Lihat, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Minta maaf dan saling memaafkan adalah perilaku yang dicintai oleh Allah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza. Kalau kita minta maaf, maafkan saya, semakin diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Bukan semakin direndahkan. Ini sebaliknya, kebanyakan orang dia sudah merasa bertakwa. Saya tidak suka dengan dia, saya tidak suka, saya tidak mau menyapa. Na'udzubillah. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath.
Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda bisalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diharamkan, tidak halal seorang muslim dengan yang lainnya dia menjauhinya lebih daripada 3 hari, tidak bertegur sapa. Apabila mereka bertemu, yang satu menengok sana, yang satu menengok sana, mereka tidak ingin bertemu. Subhanallah. Berpaling, yang satu berpaling, yang satu berpaling. Wadah dia, jalan sana. Ini apa ini? Subhanallah, ini haram. Kita berpikir hanya haram, hanya makan babi. Haram asalah hubungan kita dengan sama muslim. Diharamkan la yahil, haram. Apalagi sampai 3 hari. Ini ada yang bertahun-tahun, na'udzubillah min dzalik. Dan sebaik-baik orang yang pertama kali menyapanya. Sebaik-baik orang yang pertama kali memberikan salam. Mendoakannya. Langsung assalamualaikum. Berikan senyum. Berikan salam. Subhanallah. Ya Allah, Engkau yang maha suci. Bersihkan jiwa kami. Apabila ini bersih, maka rahmat Allah akan datang. Bagaimana kita mengadakan tangan kita ke langit, ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Kita selalu mengadakan tangan kita ke langit, ya Allah ampuni kami, ampuni kami. Sementara saudara-saudara kita yang menyakiti kita, kita tidak memberikan maaf kepada mereka. Ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Sementara kita tidak menebarkan rahmat, maka dikecam oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam hadis, "Faman hajara fawqa thalath, famata dakhala an-nar." Subhanallah. Hadis sahih. Barang siapa meninggalkan saudaranya, dia tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, kemudian dia wafat, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man hajar akhahu sanah, fa huwa kasafki dimai." Barang siapa yang meninggalkan saudaranya, dia tidak mau bersapa, dia tidak mau menegurnya selama 1 tahun, seakan-akan dia menyembelihnya sampai bercucuran darah, membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hatilah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Permasalahan hubungan kita antara manusia dan manusia bukan hal yang remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda memutuskan hubungan silaturahmi. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Lihat perilaku kita, lihat perilaku kita. Lihat tutur kata kita. Lihat mata kita, lihat telinga kita, perhatikan kita, refleksikan diri kita. Apakah tutur kata kita menebarkan rahmat? Untuk zaman sekarang Anda chatting, Anda WhatsApp, Anda semua, ini apakah menebarkan rahmat ataupun menebarkan permusuhan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah. Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Kita saling mengingatkan, saling mengingatkan. Irhamu man fil ard yarhamuka min fis sama. Tebarkan rahmat yang ada seluruh di muka bumi, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Walladzi nafsi biyadihi. Demi yang menggenggam jiwaku, yaitu demi Allah. Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang yang selalu memberikan rahmat, kecuali orang yang memberikan rahmat. Jadi Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau kita selalu memberikan rahmat. Maka kadang-kala kita lupa dengan hadis ini, sehingga hidup kita susah. Ada musibah, tidak habis-habis. Kenapa? Karena ada dosa, yaitu silaturahim. Subhanallah. Ini kata-kata di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah SAW mendengar kata-kata itu langsung, ya Allah. Allah tidak akan memberikan rahmat kepada seorang kecuali orang itu menebarkan rahmat. Apa kata sahabat? Qalu kulluna yarham. Lah kita sudah menebarkan rahmat kepada siapapun, saling menegur kita di antara kita, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laisa birahmati ahadikum sahibahu yarhamun nas kull kafah. Bukan hanya teman-teman kalian, tapi semuanya. Ini maksudnya apa? Maksudnya khususnya bagi mereka yang Anda putuskan hubungan silaturahmi. Bukan hanya teman Anda, kalau Anda bergaul bersilaturahmi dengan teman Anda, ini tapi semuanya. Kafah. Yarhamun nas kafah. Anda tebarkan rahmat untuk seluruh manusia, seluruhnya. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW. La tunza'um rahmah illa man syaqi. Kalau orang selalu menyakiti, maka dicabutlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala orang ini. Ma la yarham la yurham. Orang yang tidak menebarkan rahmat, maka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ya Allah. Lihat dalam kehidupan kita. Koreksi dalam kehidupan kita. Karena banyak mungkin di antara kita mendapatkan musibah yang tidak habis-habis. Mendapatkan musibah. Mungkin karena ada silaturahmi yang dia putuskan. Ini hadis-hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa laisal wasil bil mukafi
Walakinnal wazil ladzi qata'atuhu rahimahu wasalahu. Orang yang bersilaturahmi itu, laisal wasil, orang yang bersilaturahmi itu bukan hanya orang yang bersilaturahmi kepada orang yang sudah terjalin, walakinnal wasil, orang yang menyambung hubungan silaturahmi, alladzi quti'at rahimahu wa wasalaha, yang sudah terputus hubungannya kemudian dia menyambungnya, itu yang disebut dengan silaturahim. Muttafaqun alaih. Loh, kalau kita bergaul dengan teman-teman, maka para sahabat yang suruh kita sudah menebarkan rahmat, bukan buat teman-teman kalian saja, semuanya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kita ini bersilaturahmi kepada orang yang terputus hubungan silaturahmi, dan ini yang terberat. Kalau di dalam hati kita ada cahaya, di dalam hati kita ada takwa, sebagaimana Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sudah dibersihkan hati ini dengan la'allakum tattaqun, agar kita selalu bertakwa kepada Allah, maka rahmat Allah akan datang kepada kita dan kita akan memberikan rahmat. Jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan kalimat rahim adalah asma Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bergelantungan dia. Ya, tergantung di arsy. Barang siapa memutuskan, kata rahim itu, memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan rahmatnya darinya. Subhanallah. Barang siapa menyambungnya, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Ini hadis. Subhanallah. La yadkhulul jannata qatil. Apa tidak takut kita dengan kata-kata ini? Sekali-kali tidak akan masuk surga bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Maksudnya qati apa? Yaitu qatur rahim. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini berbahaya sekali buat kita semua. Apabila kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran belum tergetar, ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul menjadikan hati kita bersih, sehingga kita mendapatkan afun karim, kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena kita selalu memaafkan saudara-saudara kita. Seorang laki-laki dia curhat, ya Rasulullah, innali qarabah asluhum fayaqta'uni. Ya Allah, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku bersilaturahmi kepada mereka, malah mereka memutuskan hubungan silaturahmi. Gak mau, ditegur, gak mau. Uhsin ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yasi'una, kemudian mereka berbuat keburukan. Udah dikatakan ihsan, dia malah isa'ah. Kita sudah berbuat baik, wa yasi'una, mereka menyakitkan hatiku. Akhirnya wa ahlam, aku berbuat halim, halim adalah lemah lembut. Wa ahlim anhum, yajhalun alaih, malah mereka mencuekkan, dibiarkan, berbuat keras. Subhanallah. Bagaimana aku harus berbuat begini ya Rasulullah? Ini orang-orang memutuskan hubungan silaturahmi, menyakitkan saya sudah berbuat baik, malah disambut dengan ketidakbaikan. Padahal saya ingin baik. Apa kata-kata Rasulullah SAW? Kalau kamu benar apa yang kamu katakan, kalau kamu benar apa yang kamu katakan betul, maka sama saja Anda menyuapi dengan pasir yang panas dari api neraka kepada mereka. Na'udzubillah. Dan Allah selalu menolong Anda selama madum ta'ala dzalik, selama kamu seperti itu. Wahai saudara-saudaraku yang bermusuhan, wahai saudara-saudaraku yang memutuskan hubungan silaturahmi, wahai saudara-saudaraku yang saling membenci, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah ibadah kita yang kemarin Ramadan hancur, subhaba'an mansura, menjadi debu yang bertebaran. Takutlah itu.